Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan bahas topik terkait rekayasa imunologi, yaitu imunitas terhadap patogen. Apa saja ya patogen yang akan kita bahas? Di antaranya ada 4, yaitu bakteri, virus, fungi, dan parasit. Tapi, sebelum masuk lebih dalam tentang respon imun terhadap masing-masing patogen, kita bahas dulu ya sedikit tentang patogen. Patogen berasal dari bahasa Yunani, yaitu patho dan gin. Patho berarti penyakit, gin berarti born of atau lahir dari, atau berasal dari. Sehingga, patogen dapat diartikan menjadi suatu agen yang menyebabkan penyakit. Nah, ada beberapa istilah terkait patogen dan mirip-mirip. Patogenesis. Patogenesis merupakan proses perkembangan penyakit. Ada lagi istilah lain yaitu patogenisitas, yang merupakan kemampuan organisme untuk menyebabkan suatu penyakit. Nah, yang artinya mirip dengan patogenisitas ini adalah virulensi. Virulensi merupakan tingkat kemampuan patogen untuk melawan sistem pertahanan hostnya. Jadi biasanya virulensi ini berhubungan dengan strategi. Oke, bicara tentang infectious disease atau penyakit menular. Ya, lebih dari 50% patogen manusia bersifat zoonosis. Artinya, penyakit dapat ditularkan dari binatang ke manusia. Misalnya adalah flu burung dan COVID-19. Penyakit infeksi dapat diperantarai oleh vektor, yaitu organisme yang tidak menyebabkan penyakit, tapi membawa patogen yang bisa membuat kita sakit. Contohnya adalah malaria dengan nyamuk sebagai vektornya, atau disebut dengan istilah vector-borne disease. Nah, vector-borne disease ini penyebarannya juga dipengaruhi oleh climate changes ya, atau perubahan iklim. Selain itu, ada juga yang disebut dengan infeksi nosokomial. Apa itu infeksi nosokomial? Yaitu infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Infeksi didapatkan ketika pasien menjalani perawatan di rumah sakit atau setelah 48 jam dari proses admisi di rumah sakit. Jadi awalnya pasien tersebut tidak menderita penyakit A, tapi beberapa waktu kemudian pasien terdapat patogen A dan menjadi sakit. Ketika patogen masuk ke dalam host, maka tubuh host akan memberikan respon inflamasi akut yang diperantarai oleh mediator. Sebagian mediator berperan pada dinding otot halus arteriol untuk mengatur laju darah, ya, biasanya membuat laju darah menjadi lebih cepat. Sebagian bekerja pada lapisan venula untuk membuat kontraksi sel endotelial, sehingga menyebabkan transudasi plasma. Sebagian mediator berperan mengatur molekul adesi, sebagian lainnya berperan sebagai faktor kemotaksis, yaitu untuk menarik interleukin ke lokasi infeksi. Beberapa mediator diantaranya adalah histamin, bradikinin, PGE2, C5A, dan sebagainya. Baik, kita bahas tentang imunitas terhadap bakteri. Terdapat pengelompokan bakteri yang terdapat di tubuh host berdasarkan lokasinya, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Keberadaan atau letak bakteri tersebut tentu memengaruhi mekanisme imun untuk melawannya. Komponen dari sistem imun yang mengenali bakteri adalah PRR, atau Pattern Recognition Receptors. PRR akan mengenali PAMP, atau Pathogen Associated Molecular Patterns, yang terdapat pada bakteri. Lalu bagaimana bakteri menghindar dari sel fagosit maupun komplement, atau sistem imun lainnya? Bakteri juga punya beberapa mekanisme dasar, atau ya mereka berstrategi untuk mengumpat dari sistem imun kita. Di antaranya adalah dengan membentuk kapsul yang menyelubungi sel bakteri, kemudian
Bisa juga dengan menghasilkan molekul antifagositik atau dengan menghasilkan eksotoksin yang beracun bagi leukosit. Berikut adalah beberapa mekanisme yang digunakan bakteri untuk menghindar dari respon imun host. Misalnya dengan menginhibisi proses fagositosis, menginhibisi aktivitas komplemen, apoptosis, produksi sitokin, memblokade antibodi, dan menginhibisi proses aktivasi dari sel T. Ya, silakan dibaca lebih lanjut, ada contoh bakteri dan bagaimana mekanismenya juga. Ini adalah gambar strategi bakteri ekstraseluler untuk menghindar dari fagosit. Pada gambar A, bakteri, misalnya H. pylori, masuk ke dalam sel non-fagosit untuk mengumpat. Pada gambar B, bakteri seperti Streptococcus menghasilkan molekul antifagositik. Pada gambar C, bakteri seperti Clostridium tetani melepaskan eksotoksin, dan pada gambar D, bakteri seperti Pneumococcus membentuk kapsul yang akan melemahkan adherensi dari fagosit terhadap Pneumococcus. Setelah kita tahu cara bakteri menghalau sistem imun kita, lalu bagaimana sistem imun kita melawan bakteri? Ya, setidaknya ada 4 mekanisme dari sistem imun kita untuk melawan bakteri patogen. Yang pertama adalah dengan menetralisir toksin yang dihasilkan bakteri. Misalnya, menetralisir fosfolipase C yang dihasilkan Clostridium perfringens dengan memblok proses enzimatiknya. Yang kedua, dengan melakukan opsonisasi bakteri, yaitu melakukan penempelan terhadap antigen oleh antibodi atau komponen komplemen sehingga memudahkan proses fagositosis. Yang ketiga adalah dengan mekanisme proteksi oleh permukaan mukosa. Misalnya dengan menghambat proses pelekatan patogen terhadap permukaan mukosa. Dan yang terakhir adalah dengan pertahanan antibodi. Setidaknya ada 4 mekanisme pertahanan antibodi. Antibodi akan menginhibisi proses proliferasi sel bakteri, dan jika bakteri bersifat resisten terhadap fagosit, maka antibodi akan melakukan opsonisasi terhadap patogen, sehingga dapat dikenali oleh reseptor Fc neutrofil dan makrofag. Antibodi juga mampu memblok ikatan antara patogen dan sel host. Dan antibodi berperan juga dalam menetralisir racun bakteri, sehingga mencegah kerusakan sel host. Sejumlah spesies bakteri memilih untuk tinggal di dalam sel host atau disebut dengan intraseluler bakteria. Seperti halnya bakteri ekstraseluler yang tadi sudah disampaikan, bakteri intraseluler juga memiliki strategi untuk mengumpat dari sistem pertahanan host. Misalnya, pada bakteri Yersinia dan Salmonella, mereka bisa masuk, bertahan, dan memperbanyak diri di sel non-fagositik. Mereka masuk ke dalam sel diawali dengan ikatan invasin, yaitu protein pada membran sel host. Kemudian beberapa bakteri seperti tuberkulosis dan listeria juga memiliki kemampuan untuk bersembunyi di dalam makrofag. Ya, sebagai tambahan, listeria bisa menginfeksi manusia melalui bahan makanan yang terkontaminasi, terutama adalah sayur, buah, jamur, dan produk dairy yang tidak terpasteurisasi. Bakteri intraseluler mempunyai cara yang khas untuk bersembunyi di dalam sel. Misalnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis atau MTB. MTB masuk ke dalam makrofag dan menetralisir pH di dalam fagosom, serta menginhibisi proses fusi yang biasanya dilakukan oleh lisosom. Dan komposisi dinding MTB ini mengandung peptidoglikan dan glikolipid seperti lipoarabinomanan yang berperan menginhibisi aktivasi dari makrofag. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, MTB dapat bersembunyi dan memperbanyak diri bertahan di dalam makrofag. Selanjutnya, imunitas terhadap virus.
Ya, virus selalu membutuhkan host sebagai media replikasinya. Untuk bisa masuk ke tubuh host, virus harus melewati 4 lapis pertahanan, yaitu barier fisik dan kimiawi terluar, faktor antivirus intrinsik, imunitas innate, dan imunitas adaptif. Mungkin untuk barier fisik, imunitas innate, dan adaptif itu sudah umum diketahui ya. Lalu bagaimana dengan faktor antivirus intrinsik? Ya, faktor tersebut dikenal juga sebagai faktor restriksi atau restriction factors yang mampu menghambat tahapan siklus hidup virus, mulai dari entry, encoding, replikasi, translasi, assembly, hingga rilis atau pelepasan virus-virus baru. Misalnya adalah TRIM5-alpha atau Tripartite Interaction Motif 5-alpha, protein yang menargetkan kapsid retroviral dan responsibel untuk inabilitas dari HIV-1 untuk menginfeksi sebagian besar sel primata atau non-human primate. Jadi ini telah dipelajari dalam tubuh monyet. Salah satu strategi virus untuk menghindar dari sistem imun adalah dengan melakukan perubahan struktur antigen permukaan atau surface antigen. Misalnya yang dilakukan oleh virus influenza A, mengubah antigen permukaannya, yaitu hemaglutinin dan neuraminidase melalui proses antigenic drift dan antigenic shift. Hemaglutinin digunakan virus untuk adhesi atau pelekatan dengan sel host sebelum menginfeksi. Sedangkan neuraminidase melepaskan virus yang baru dibentuk dari asam sialat atau sialic acid pada sel terinfeksi. Perubahan minor dari antigenisitas antigen melalui mutasi titik disebut dengan drift atau antigenic drift. Sedangkan perubahan mayor yang terjadi melalui pertukaran materi genetik dengan reservoir virus lain pada beberapa host binatang seperti spesies avian, yaitu ayam dan bebek, maupun dengan babi, maka proses tersebut dikenal dengan istilah shift atau antigenic shift. Beberapa virus menginterfere atau mengganggu kerja dari antigen processing atau antigen presenting cell agar bisa masuk dan bertahan di sel host. Berikut beberapa mekanisme yang sudah dilakukan oleh virus, diantaranya dengan melakukan blokade proteosom, membuat retensi MHC di retikulum endoplasma, menargetkan MHC untuk didegradasi, dan sebagainya. Terdapat 3 mekanisme utama dari sistem imun untuk melawan virus. Yang pertama adalah proteksi dari antibodi serum, yang kedua adalah faktor lokal, yang ketiga adalah cell-mediated immunity yang menargetkan virus intraseluler. Dan tahap ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah NK cell, dapat membunuh sel terinfeksi. Yang kedua adalah cytotoxic T-cell, memediasi imunitas spesifik terhadap virus. Dan yang terakhir adalah sitokin yang merekrut efektor. Berikut gambaran pengendalian infeksi oleh bading virus. Virus dilepaskan oleh tunas atau bading dari permukaan sel, kemudian dinetralkan oleh antibodi. Sel T sitotoksik spesifik membunuh sel yang terinfeksi virus dan dapat melepaskan sitokin yang menarik makrofag dan mengaktifasi sel NK. Sel NK dapat mengenali kekurangan MHC kelas 1 pada membran sel yang terinfeksi virus yang menyebabkan penurunan regulasi ekspresi kelas 1 atau ikut serta dalam antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC jika antibodi terhadap protein virus terikat pada sel yang terinfeksi. Imunitas terhadap fungi atau jamur meliputi infeksi yang diakibatkan oleh yeast maupun mold, hamir maupun kapang. Fagositosis, terutama setelah aktivasi T helper 1 mediated macrophage oleh IFN gamma dan TNF, memainkan peran utama dalam menangani infeksi jamur. Bagian apa dari jamur yang dikenali oleh sistem imun? Ya, pada komponen dinding sel jamur dapat memberi sinyal terhadap sel dendritik
melalui sejumlah PRR atau Pattern Recognition Receptor. Dan bicara tentang strategi, tidak hanya bakteri, beberapa virus seperti Histoplasma capsulatum dapat hidup di dalam makrofag. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, PRR pada sel host akan mengenali PMP yang terdapat pada dinding sel fungi. Contoh dari PMP antara lain fosfolipomanan, beta-glukan, alfamanan, dan sebagainya. PMP atau PAMS dapat mengaktifasi respon innate atau adaptif melalui jalur MYD88 atau CART9, tergantung dari kemampuan rekognisi oleh PRR pada sel host. Hingga akhirnya sel host akan memproduksi sitokin pro-inflamatori, memproduksi IL-12 oleh dendritic cell, dan menginduksi yang disebut dengan respiratory burst dan degranulasi. Tidak seperti bakteri, virus, dan jamur yang menyebabkan respon inflamasi akut, respon yang dihasilkan host akibat parasit seperti protozoa dan helmin bersifat kronis. Prinsip utama dari respon imun innate terhadap parasit adalah dengan fagositosis, misalnya terhadap malaria dan trypanosoma. Namun, beberapa parasit bersembunyi dari antibodi, bahkan dari makrofag. Mereka hidup di dalam makrofag itu sendiri, seperti Leishmania, yang biasanya dilawan oleh cell-mediated immunity. Bisa dilihat pada layar, terdapat beberapa contoh parasit dan penyakit yang dihasilkan, serta jumlah manusia yang sudah terinfeksi. Penyakit yang paling banyak menginfeksi adalah protozoa plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Selanjutnya adalah schistosomiasis yang disebabkan oleh Trematoda schistosoma, dan yang paling banyak ketiga adalah filariasis atau yang dikenal dengan kaki gajah, disebabkan oleh Nematoda wuchereria. Bisa disimak juga pada layar, terdapat informasi tentang lokasi atau habitat dari parasit, kemudian mekanisme evasi yang mereka lakukan, serta mekanisme cell-mediated immunity terhadap beberapa parasit. Berikut adalah proses pengeluaran cacing nematoda dari usus. Untuk mengeluarkan cacing dari usus membutuhkan kombinasi dari sistem imun humoral dan seluler. Antibodi yang dihasilkan host cukup untuk merusak nematoda, namun dibutuhkan sel T untuk mengeluarkan patogen. Motilitas intestin akan terstimulasi, kemudian sitokin sel goblet juga akan teraktivasi, sehingga mucin akan disekresikan dan menyelubungi patogen sehingga melindungi permukaan intestin dan kolon dari infeksi patogen tersebut. Ada 3 mekanisme utama yang dilakukan parasit untuk menghindar dari sistem imun. Yang pertama, bersifat resisten terhadap mekanisme efektor. Misalnya yang dilakukan oleh Plasmodium falciparum, yang mensekresikan protein Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1 atau PFMP1 pada permukaan sel darah merah yang menyebabkan clustering sel darah merah. Nah, clustering ini akan menyulitkan sistem imun kita untuk mengenali plasmodium ini. Yang kedua, parasit akan melakukan variasi antigen sehingga tidak terdeteksi oleh sistem imun. Ya, ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh bakteri maupun virus. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan deviasi respon imun host, yaitu strategi yang dilakukan ini tujuannya untuk membiaskan mekanisme kerja sistem imun itu sendiri. Respon imun yang terbentuk bisa merugikan host dan bisa menguntungkan parasit karena tidak terbentuk antibodi spesifik terhadap antigen yang menginfeksi. Berikut adalah buku referensi utama yang saya jadikan acuan sumber bacaan dari materi kali ini. Ya, seperti biasa, pada akhir slide saya menyampaikan suatu quotes. Kali ini saya ambil dari Aaron Bruno. You start treating your body right, and your immune system is better. Ya, jadi berbuat baiklah terhadap diri kalian sendiri, baik itu jiwa raganya, sehingga sistem imun kita akan bekerja lebih baik lagi.
Oke, stay safe, stay happy, healthy. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf ya.